Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke? Terima kasih sebelumnya telah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dimudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kita kali ini di tanggal 18 Desember, kembali lagi kita untuk melihat perkembangan pengerjaan di segala aspek pengerjaan di Pertamina Mandalika International Circuit. Baik, sama halnya seperti pantauan kita minggu-minggu ini ya, di segala aspek pengerjaan, baik itu di pengerjaan di bagian pompa air maupun generator untuk kelistrikan di area Bukit 360 untuk observasi decknya, dan juga untuk pemasang atau pembetonan material batu tempel di setiap tanggul di belakang tribun, dan juga untuk beralih ke area setiap jalan akses laba-laba, baik itu untuk pemasangan paving blok bermotif dan juga untuk pembetonan setiap sisinya untuk jalan laba-laba di pemasangan atau pembetonan material batu tempel, dan juga untuk beralih ke area di mana pengerjaan untuk di gerbang sisi timur sirkuit Mandalika setelah di penimbunan segala sisi dari sistem drainase maupun untuk jalur kabelnya, serta untuk pembuatan sistem drainase di setiap sisi parkiran tambahan. Baik, sedangkan untuk perkembangan dari pengerjaan pembuatan area generator maupun area pemompa air untuk segala observasi dek dan Bukit 36 secara keseluruhan, seperti yang di depan kita ini terus saja dikerjakan, baik itu untuk pembetonan atau pengecoran di bagian setiap tiang-tiang dan pembuatan dari kerangka untuk area generator maupun untuk pompa air tersebut. Baik, sedangkan untuk dari pemasangan atau pembetonan material batu di setiap tanggulnya di bagian belakang tribun terus saja dikerjakan agar lebih rapi untuk di area tersebut, dan juga untuk area parkiran utama untuk para penonton di observasi deck atau Bukit 360. Baik, kita kini akan menuju ke area pemasangan batu tempel ya di setiap sisi jalur jalan akses laba-laba maksudnya ya, ke setiap tribun maupun ke area tunnel kedua ya di sisi selatannya, dan serta ke area Bukit 360. Seperti yang di depan kita ini terus saja dikerjakan, baik itu dari para pekerja terus bersibaku bersemangat untuk segala pengerjaan ya agar lebih rapi, cepat dan tepat waktu ya. Kita doakan untuk para pekerja kita ini agar selalu sehat ya, diberkahi segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedangkan untuk di area pemasangan paving blok bermotif, kini terlihat sekali dari pengerjaan sebelumnya telah terkoneksi secara keseluruhan dari sisi kirinya. Kini para konstruksi atau para pekerja melanjutkan dari pemasangan paving blok bermotif hingga ke area atau setiap sisi jalan akses laba-laba ke jalur tunnel kedua. Baik, kita kini akan menuju ke area pengerjaan sisi timur atau gerbang timur sirkuit Mandalika, yang mana telah dilakukan penimbunan di setiap sistem drainase maupun jalur kabel dari jalur akses sisi timur sirkuit Mandalika menuju ke gerbang timur ini, dan juga untuk pembuatan manhole-nya serta untuk pengoneksian dari box-box unit akan dilanjutkan ke sisi lainnya menuju ke area tunnel kedua, yaitu tunnel selatan ya di area sirkuit Mandalika. Baik, untuk di setiap sisi dari parkiran tambahan sendiri, kini para konstruksi atau para pekerja telah melanjutkan pengerjaan ke bagian peletakan dari box unit kecil ya untuk di setiap sisi dari parkiran tambahan di sisi bukit ini. Sedangkan untuk dari pembuatan di setiap
median dari parkiran sendiri telah dikerjakan untuk pemasangan dari lampu-lampu penerang, serta untuk penanaman untuk area dari penghijauan, serta untuk penanaman rumput di setiap median parkiran tambahan ini sendiri. Baik, kita akan menuju ke area dari pengerjaan parkiran utama maupun untuk area parkiran tambahan di sisi parkiran VIP sirkuit Mandalika terus saja dikerjakan, baik itu dari sisi parkiran tambahan di sisi timurnya. Untuk area parkiran logistik sudah dilakukan penghamparan material sabes maupun dari pemadatan serta penyiraman agar dilanjutkan ke pengerjaan, yaitu dari pembetonan atau pengecoran bagan dari parkiran ini sendiri. Baik, sedangkan untuk di parkiran tambahan di sisi antara tembok pembatas jalan raya segmen kedua, kini terlihat sekali dari persiapan untuk pembetonannya, karena para konstruksi telah menyiapkan bagan gesting untuk pengecorannya sendiri. Sedangkan untuk di area lainnya, di bagian sisinya menuju ke bagian median jalan atau di gerbang sisi antara dari tumbuhan pokok bambu, ya, masih saja akan dilanjutkan ke bagian penghamparan material sabes. Baik, kita kini akan coba untuk melihat dari parkiran utama, baik untuk area parkiran roda 2 untuk para kru, ya, marshal dan security, serta untuk para kawan-kawan yang bertugas di gelaran event balap di sirkuit Mandalika. Baik, ini para konstruksi telah melanjutkan dari bagian pembetonan atau pengecoran di bagian badan parkiran utama ini sendiri, dan juga untuk persiapan-persiapan lainnya dari pengecoran badan yang telah dipersiapkan dari parkiran utama ini sendiri. Baik, jadi perlu Anda ketahui, ya kawan-kawan, ketahui bahwa rekomendasi untuk penggunaan mutu beton cor ada beberapa pada kegunaannya dan tidak bisa asal atau sembarangan. Yang pasti semakin rendah mutu yang Anda gunakan, harga beton pasti murah, maka mutu tersebut semakin jelek. Begitu juga untuk sebaliknya, semakin tinggi mutu yang Anda gunakan, harga semakin mahal, maka mutu tersebut semakin bagus kualitasnya. Kita ambil contoh dari mutu BO, ya, adalah untuk mutu terjelek di kelasnya. Adalah biasanya digunakan untuk cor lapis beton atau dasar dari plat yang digunakan dan akan disambung atau ditimpa lagi dengan mutu beton yang bagus. Jadi untuk mutu secara keseluruhan dari parkiran utama sirkuit Mandalika ialah mutu yang sangat berkualitas baik, dikarenakan secara berkala baik dari struktur tanah atau dari struktur pondasi LPA, ya, dinyatakan telah diklarifikasi secara baik untuk pengerjaan atau pembetonan secara menyeluruh di area parkiran di sirkuit Mandalika ini dari PT PP dan Wika, juga berkolaborasi dengan Bunga Raya Lestari atau BRL. Baik, jadi setelah pembetonan atau pengecoran di bagian parkiran ini sendiri telah selesai, umumnya pada permukaan rem dibuat pola arus garis-garis yang berfungsi sebagai anti-slip agar tidak licin ketika dilalui kendaraan. Alur garis ini dibuat dengan groove line atau lebih sering disebut dengan garis sersan. Selain sebagai anti-slip agar tidak licin, garis sersan ram juga berfungsi sebagai tali air untuk mencegah genangan air pada permukaan ram. Dengan adanya garis sersan, air akan mengalir ke arah gutter, ya, gutter di sisi kanan dan kiri. Baik, jadi kita akan beralih untuk melihat kegiatan-kegiatan lainnya di Pertamina Mandalika International Circuit, baik itu dari kegiatan para marshal yang telah melakukan uji coba untuk secara keseluruhan di trackline sendiri agar mengenal lebih detail dari karakter-karakter di setiap trackline sirkuit Mandalika. Baik, jadi untuk kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting di bagian para marshal agar lebih mengetahui, ya, di titik-titik mana, ya, dari trackline sendiri, agar lebih mengetahui dari event-event balap
yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, khususnya di tahun 2023 ini, para marshal akan dicetak menjadi marshal yang terbaik, profesional, dan mengetahui secara keseluruhan dari trackland sirkuit Mandalika kita ini. Dan kita beralih ke bagian dari pengerjaan sendiri. Di bagian pengoneksian box unit, antara lain dari sistem drainase di belakang tribun paket H, kini para konstruksi telah meletakkan box unit untuk di area main hall-nya sendiri. Kegunaan dari main hall-nya ini merupakan dari area untuk pengecekan secara berkala dari level air, lebih-lebih di saat hujan lebat di area sirkuit Mandalika. Para konstruksi atau para pekerja lebih mudah untuk mengecek level air di setiap tribun atau di setiap belakang tribun yang dilewati dari beberapa sistem drainase dari belakang tribun itu sendiri. Jadi mohon maaf apabila ada narasi dan visual yang saya suguhkan kurang berkenan. Ya, matur tampiasi, banyak-banyak terima kasih. Untuk kawan-kawanku, selalu jaga kesehatan, jaga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Sanani jari legenda, Lui pangeran ngelamar putri sasola ingat. Si putri bingung pilih salah sopole antara